Dan skornya saya pikir 3-1 untuk kemenangan Indonesia, Pak. Tapi ya. Kalau menurut saya, Pak Sekdes, kalau Timor Leste ini kan tidak bisa diremehkan. Yang akhirnya menjadi lawan berat daripada Indonesia, tanpa meremehkan tim-tim yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pencinta sepak bola, pada hari ini kami Hasan Sasaki akan berbincang-bincang bersama Bapak Sekdes Desa Pemongkong terkait masalah sepak bola timnas kita yang akan berlaga nanti di Piala Asia pada hari Rabu melawan Timor Leste. Baik, kami akan memperkenalkan seorang pemerintahan dari Desa Pemongkong, yaitu Sekdes. Kemungkinan beliau pencinta sepak bola juga terkait masalah timnas kita yang akan berlaga nanti. Selamat pagi Pak Sekdes. Selamat pagi Bung Hasan Sasaki. Siap. Apa Begini, ini tema Pak kita ini? Terkait masalah timnas kita yang akan berlaga nanti di hari Rabu kalau tidak salah, yang akan live di Indosiar. Siap. Dan video. Terkait masalah timnas kita yang akan berlaga nanti melawan Timor Leste, bagaimana prediksi Anda, Pak Sekdes? Baik, terima kasih. Jadi cukup menarik ini apa yang akan menjadi tema hangat perbincangan kita pada pagi menjelang siang ini terkait dengan kans atau peluang timnas U19 kita bersama Timor Leste, Vietnam, dan Hong Kong. Nah, tentu pelatih Sintayong sudah memetakan kekurangan-kekurangan dari anak asuhnya, dalam hal ini timnas kita yang akan berlaga. Dan saya pikir peluang timnas kita akan besar sekali, mengingat di pertemuan terakhir melawan Timor Leste, Indonesia menang 7 kali, Pak Hasan Sasaki. Nah, oleh karenanya dari skuad yang hari ini diracik oleh Sintayong, maka saya optimis timnas kita akan bisa memenangkan pertandingan pada besok. Dan skornya saya pikir 3-1 untuk kemenangan Indonesia, Pak. Tapi kalau menurut saya, Pak Sekdes, kalau Timor Leste ini kan tidak bisa diremehkan, Pak Sekdes. Ketimbang kalau kita lihat, tidak pernah kita melihat pemain Hong Kong ini. Tapi Hong Kong sudah pernah kalah dengan tim-tim yang lain, bahkan Singapura kalau tidak salah dia sudah kalah Hong Kong. Nah, ini yang menarik Pak Sekdes terkait masalah Vietnam. Vietnam ini kayak kemarin kan di 19 atau 16 atau 19. Ya, 19 itu kan Vietnam ini bermain seolah-olah Indonesia tidak akan berpeluang untuk lolos kemarin. Mungkin kali ini di Piala Asia ini akan balas dendam kemungkinan Vietnam melawan Indonesia nih, Pak. Jadi kalau kita lihat sekuat tim dari Sintayong hari ini, tentu dengan kekalahan-kekalahan yang dialami pada fase penyisihan, maka itu akan menjadi evaluasi untuk menghadapi pertemuannya pasca pertemuan dengan Timor Leste. Dan ada satu kendala di Asosiasi Sepak Bola Vietnam hari ini, di mana pelatihnya mundur, Pak Hasan Sasaki. Nah, oleh karenanya saya pikir Sintayong sudah membuat semacam strategi yang bisa kemudian merubah kutukan Indonesia itu tidak pernah menang lawan Vietnam. Karena kalau kita lihat dari grup H ini hanya Vietnam yang artinya menjadi lawan berat daripada Indonesia, tanpa meremehkan tim-tim yang lain. Nah, oleh karenanya pada pertandingan berikutnya kita berdoalah, kita mendukung timnas kita bisa menjadi juara grup, karena hanya juara grup yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Dan itu target yang diberikan oleh PSSI supaya Sintayong ini bisa mendapatkan juara grup untuk selanjutnya bisa dengan mulus melaju ke babak-babak berikutnya. Saya pikir itu Pak Hasan Sasaki. Tapi begini Pak Sekdes, kalau saya lihat kan jadi penonton timnas Indonesia yang aktif yang aktif. Bagaimana pendapat Anda tentang
penayang-penayangan yang ada di televisi. Karena kalau televisi sekarang tidak bisa ditonton langsung oleh masyarakat, harus berbayar seperti video Indonesia ini. Padahal tim kita harus dukung karena tim ini ya bisa dibilang semua masyarakat merindukan. Ya, di era digital saat ini semua berproses. Ada tantangan yang memang harus dicerna dengan baik oleh masyarakat supaya bagaimana dia bisa menyalurkan hobi menonton bolanya itu dengan baik dan benar. Dan ini pemerintah kita juga harus artinya melihat situasi dan persoalan yang di bawah, karena bagaimanapun antusiasme masyarakat mendukung timnas kita ini cukup memberikan motivasi tersendiri bagi tim kita. Nah, hendaknya tayangan-tayangan televisi yang artinya menyiarkan secara live, hendaknya ini bisa diperbaiki oleh pemerintah supaya doa dan dukungan masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia, akan menjadi fighting spirit tersendiri bagi pemain-pemain yang memang di skuad timnas U19 kita ini. Ada Ronaldo Kuate di situ yang masih muda dan punya potensi sebagai goal getter di timnas kita. Begitu juga ada bibit-bibit muda ini kita juga harus sentuh melalui dukungan-dukungan yang sifatnya masif dari penonton. Kalau hari ini kemudian tayangan televisi dibatasi, maka saya pikir ini kerugian tersendiri bagi timnas kita. Dan semoga pemerintah mendengar apa yang menjadi keluhan kita, terutama di tingkat pelosok-pelosok yang memang sangat terbatas. Seperti kita yang kadang-kadang sinyal 3G itu tidak mencapai pelosok-pelosok kita, Pak. Nah, ini Pak Sekdes, ya kalau kita prediksi Indonesia melawan Timur Leste ini kemungkinan peluang besar untuk Indonesia. Namun Timor Leste juga akan mempersiapkan tim yang elit. Saya pikir semua tim mempersiapkan diri, Bung Hasan. Jadi ketika tim-tim yang lolos apalagi sekelas kualifikasi Piala Asia, itu tentu mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, oleh karenanya potensi yang lolos dan yang akan terdiskualifikasi itu semua berpotensi. Nah, saya pikir juga tim Indonesia kita dengan pengalaman dan secara historis tidak pernah, pelatihnya juga dia sudah tidak pernah kalah dari Timor Leste di 10 pertandingan terakhir ini. Saya pikir itu menjadi kalkulasi bagi pelatih Sintayong untuk memperbaiki bagaimana kemudian kelemahan-kelemahan yang dialami atau dihadapi oleh timnas kita pada saat ini. Nah, begitu juga dengan Timor Leste, Hong Kong dan Vietnam. Semua akan berpotensi menjadi prediksi yang terbalik. Tapi kita berdoa mudah-mudahan timnas kita bisa mencapai babak selanjutnya, bahkan menjadi juara grup. Karena itu yang kita harapkan, Pak Hasan. Mudah-mudahan timnas kita mitra olahraga bisa menang. Namun yang saya amati di situ Pak Sekdes, sanjungan dari masyarakat Vietnam itu sangat luar biasa. Harus menang melawan Indonesia ketimbang melawan yang lain. Begitu juga kita, harus kita menang melawan Vietnam ketimbang kita melawan Hong Kong. Walaupun kita kalah melawan Hong Kong tidak apa-apa, karena masyarakat tidak pernah melihat juga dan tidak pernah ambisi melawan Hong Kong. Namun kalau kita melawan Vietnam harus kita menang. Begitu juga di masyarakat yang ada di Vietnam, Pak Sekdes. Jadi pertandingan dengan Vietnam, saya pikir pertandingan yang spesial. Kita juga menginginkan bahwa ada perubahan yang signifikan secara konsolidasi tim dan kerja tim yang baik. Saya pikir itu kunci kemenangan kita ketika kita berhadapan dengan Vietnam. Koordinasi tiap lini itu harus solid. Dan saya pikir itu yang sudah dipersiapkan oleh pelatih Sintayong hari ini untuk menghadapi momentum pertandingan dengan Vietnam. Dan kita juga berharap tidak kekurangan dukungan dari masyarakat Indonesia bahwa timnas U19 kita ini nanti akan mencapai puncaknya di Piala AFF dengan juara grup. Dan itu adalah prestasi yang saya pikir harus kita apresiasi sebagai bentuk kerja keras dari baik pelatih maupun tim pelatih yang sudah meracik strategi jitu untuk bisa mengalahkan Vietnam pada fase kualifikasi Piala Asia ini.
Ya, jadi begini Pak Sekdes, kalau menurut Pak Sekdes terkait masalah pelatih ini, Sintayong, bahwa Sintayong ini pernah dia membawa Korea Selatan kalau nggak salah Piala Dunia ya. Piala Dunia. Alhamdulillah sekarang dia sudah bisa bahasa Indonesia juga sedikit-dikit. Nah, menurut Pak Sekdes bagaimana peningkatan dari pelatihan Sintayong ini? Ya, kita sebagai warga negara Indonesia tentu sangat berharap akan bagaimana timnas kita berprestasi. Nah, cuman kita juga harus sadar bahwa kendala yang dihadapi oleh sepak bola kita hari ini, saya pikir tidaklah juga ringan. Nah, ke depan kita berharap ada pembenahan yang secara struktural bisa kemudian mempengaruhi prestasi dari anak-anak muda Garuda kita, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia pada umumnya dan PSSI pada khususnya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas kita itu bisa terwujud dengan cara seksama dan sebagaimana mestinya, Pak Hasan Sasaki. Bukan pertandingan ini saja sebenarnya Pak Sekdes, namun setelah U19 ini mungkin ada timnas-timnas senior kita yang akan berlaga nanti juga. Namun prediksi Pak Sekdes ketika nanti di hari Rabu kalau tidak salah tanggal 24 akan berlaga untuk melawan Timor Leste, harapan dari Pak Sekdes kepada timnas-timnas kita maupun dari pelatihnya Sintayong. Harapan kita tentu sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai masyarakat yang memang hobi bagaimana prestasi sepak bola kita ini menjadi baik, kita berharap menang, Pak Hasan Sasaki. Tentunya kemenangan itu harus didasarkan kepada kerja tim. Tidak hanya sifatnya individu, sekalipun kita tahu banyak pemain-pemain timnas U19 kita juga yang punya skill yang di atas rata-rata begitu. Oleh karenanya pada pertandingan melawan Timor Leste nanti saya pribadi dan mengajak kepada semua masyarakat Indonesia, mari kita dukung perform anak-anak Garuda muda kita U19, semoga dia bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Sekdes. Teman-teman pencinta sepak bola, mungkin sekedar ini saya berbincang bersama Sekdes. Siap. Jangan lupa dukung channel kami dengan klik subscribe dan share ke media sosial Anda, dan juga channelnya Pak Sekdes Mumin Sasaki Official. Nanti saya taruh di deskripsi supaya teman-teman tahu bagaimana perjalanan Bapak Sekdes kita mengenai sepak bola, karena dia sudah jadi penonton fanatik menurut saya. Siap. Mungkin ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dan share. Terima kasih channel Hasan Sasaki.